Pihak ketiga menderita secara batin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas pihak ketiga, tersiksa batin. Nah, siapakah pihak ketiga yang tersiksa batin ini? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja seperti apa yang muncul di kartu yang pertama. Di dalam perjalanan kamu di beberapa waktu yang lalu memang juga ada beberapa interaksi dengan beberapa pihak dan juga ada interaksi dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Jadi ya saya rasa memang kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari ada beberapa interaksi yang terjalin dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu dan tentunya ini akan lebih spesifik mengarah kepada sisi usaha dan juga pekerjaan. Orang ini dulunya memang juga tidak terlalu happy ya, tidak terlalu suka dengan beberapa keberhasilan yang terjadi di dalam diri kamu. Kenapa saya katakan orang ini tidak terlalu happy, tidak terlalu suka dengan keberhasilan kamu? Karena ya memang juga ada beberapa hal yang melatar belakangi dia itu iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Sehingga dengan dia itu iri dengan apapun yang menjadi pencapaian kamu, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa posisi yang nantinya juga bakal bisa bermasalah terkait dengan apa yang kamu kerjakan. Dan sampai dengan saat ini, orang ini pun juga masih terus berusaha untuk mengusik, berusaha untuk mengganggu segala sesuatu yang kamu kerjakan, baik dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu, dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya. Sehingga kadang kamu itu juga kadang ngerasa risih, ngerasa jengkel juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang kamu pun juga dalam kondisi yang tidak pernah sama sekali menyentuh hidup dia, mengganggu kehidupan dia, tapi kehidupan dia yang selalu mengganggu kamu. Sedangkan kamu pun juga dalam satu sisi yang agak jenuh juga, agak bosan juga. Kenapa selalu orang-orang ini terus yang mencari masalah dengan kamu? Sehingga dengan situasi yang ada, kamu pun juga berusaha untuk membatasi pergaulan, membatasi jarak dengan orang ini. Tapi ya saya rasa emang dengan situasi yang ada, dengan situasi yang terjadi, orang ini akan terus mendekat ke kamu. Jadi semakin kamu menjauh, orang ini akan semakin mendekat gitu loh. Jadi saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih mengendalikan emosi-emosi yang ada di dalam diri kamu saat ini. Kenapa? Ketika kamu terpancing emosi, ini pun juga nanti malah akan menimbulkan beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa emang ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan. Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan juga. Dan semakin kamu mendapatkan kebaikan, semakin kamu mendapatkan kesuksesan, orang ini batinnya semakin tersiksa. Artinya apa? Dia tuh dalam kondisi yang sesak napas. Ketika kamu dalam kondisi yang bahagia, ketika kamu dalam kondisi yang terus mendapatkan hal-hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi, saya rasa emang juga dalam posisi yang muncul, kamu bisa untuk melihat ketika kamu dapat sedikit saja kebahagiaan, orang ini selalu saja tidak suka dengan apa yang menjadi kebahagiaan kamu. Dan itu merupakan fakta yang sering kali terjadi. Sehingga apa? Kondisinya di dalam posisi saat ini kamu juga harus bersyukur. Karena apa? Kamu terus bisa untuk mendapatkan, kamu terus bisa untuk merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang ada dan juga merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan dia saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya terjadi, kamu juga akan terus melihat bagaimanapun juga kondisi kamu akan terus membaik. Dan semakin kamu dalam kondisi yang membaik, keuangan kamu semakin pulih, kehidupan kamu dalam sisi hubungan asmara, dalam sisi keluarga terus membaik, itu juga akan menjadi salah satu alasan kenapa orang ini akan tersiksa batin. Dan memang saat ini orang ini pun juga sedang merasakan batin yang tersiksa karena apa? Melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga memang orang ini pun juga nggak terlalu suka gitu loh, nggak terlalu happy dengan segala kelancaran yang ada dalam diri kamu. Sehingga ya memang dia akan terus menderita secara batin, secara perasaan, secara pikiran. Karena apa? Kenapa kok malah
kamu yang terus bangkit kehidupannya? Kok malah kamu yang terus merasakan kehidupan-kehidupan yang terus membaik? Padahal ya memang dia mendasari itu semua karena satu, iri dengan kamu, dan kemudian yang kedua, dia dulunya itu jauh di atas kamu. Dia adalah orang yang berada, dia adalah orang yang selalu berkecukupan, tapi saat ini dia berada dalam situasi yang menurun. Sehingga situasinya dia juga tidak ingin gitu loh, posisi dia itu tersaingi oleh kamu. Posisi dia itu diambil oleh kamu, dia tidak mau seperti itu. Sehingga dengan situasi yang terjadi, dengan situasi yang muncul, dia juga akan terus melakukan berbagai macam cara, bagaimana caranya supaya kamu dalam kondisi yang terus berantakan, supaya kamu dalam kondisi yang terus kacau. Nah, inilah tujuan dia sebenarnya. Tetapi ya memang semakin dia membenci kamu, semakin dia tidak suka dengan keberadaan kamu, dia akan semakin tersiksa, dia akan semakin mengalami beberapa kondisi-kondisi yang bermasalah. Ada kondisi inilah, ada kondisi itulah, dan juga ada beberapa kondisi-kondisi yang lainnya yang dia juga merasakan situasinya berantakan. Batin dia jelas tersiksa. Kemudian juga dalam sisi usaha dia, dalam sisi pekerjaan dia pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara dan juga problematika yang terus terjadi. Dia merasakan betul ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang muncul. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, dia pun juga betul-betul merasakan adanya hal-hal yang saya rasa juga tidak begitu baik yang dia rasakan. Dan kemudian juga dalam posisi yang lainnya, secara posisi yang terjadi dalam keluarganya, dia pun juga merasakan sebenarnya di dalam keluarganya itu ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Dia menyadari ada kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi, yang dia alami dengan keluarganya. Jadi ya saya rasa dia pun juga sebenarnya berada dalam kondisi yang sedang kacau, dalam kondisi yang sedang berantakan. Karena ya memang dengan beberapa situasi-situasi yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait dengan posisi yang dia alami. Karena apa? Kamu bisa melihat langsung gitu loh betapa kacaunya kehidupan dia saat ini. Jadi emang pihak ketiga ini yang pernah menyakiti kamu betul-betul menderita secara batin, menderita secara fisik yang dia pun juga tidak begitu sehat dengan kondisi yang ada, dan bahkan dia pun juga merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang silih berganti yang ada di dalam kehidupan si dia. Jadi memang saya rasa betul-betul ada balasan yang setimpal atas apa yang pernah kamu rasakan di beberapa waktu yang lalu. Jadi ya saya rasa kurang lebih seperti ini situasi yang muncul dan seperti ini situasi yang terjadi, sehingga dengan keadaan yang terjadi, dengan keadaan yang muncul, tentu ini juga akan memberikan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi yang kamu rasakan pada kondisi saat ini. Dan saya rasa ini juga merupakan energi yang baik dan juga merupakan energi yang positif yang bisa kamu klaim. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagundumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya.